Halo, ya kita ketemu lagi masih dengan saya Dini Rusjati. Hari ini kita akan melanjutkan lagi terkait lifestyles and values on consumer behavior. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah scan QR berikut ya, kemudian mengisi link Google Form terkait beberapa pertanyaan di situ. Nah, terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana perilaku Anda sebagai seorang konsumen. Nah, di situ ada 5 pertanyaan pilihan ganda dan 2 pertanyaan isian. Nah, untuk itu, sebelumnya di kelas-kelasnya yang lain sudah ada beberapa jawaban yang masuk, kemudian saya rangkum dan di sini kita coba lihat hasilnya, bagaimana dominasinya, yang ini bisa menggambarkan kurang lebih bagaimana perilaku konsumen, khususnya buat mahasiswa, terkait bagaimana lifestyle dan gaya hidup mereka yang kemudian mendorong mereka untuk meyakini perilaku-perilaku tertentu. Nah, kita coba lihat jawabannya ya, mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama mengenai weekend. Jadi di sini ada pertanyaan, weekend ideal kamu adalah apa? Ada 4 jawaban, mendaki gunung, nonton drama Korea, nongkrong di cafe hits, atau volunteering kegiatan sosial. Nah, di sini menariknya hampir 50% ya dari 77 responden yang masuk, hampir 50% itu memilih jawaban nonton drama Korea. Jadi drama Korea itu memang happening bukan hanya soal di sosial media ya, tapi ini dari beberapa mahasiswa yang sudah mengisi ternyata aktivitas mereka sebagian besar waktu yang mereka anggap di weekend mereka itu akan diisi dengan kegiatan nonton drama Korea karena drama Korea memang banyak banget yang baru-baru saat ini. Nah, ini tuh memberikan insight bahwa sekarang anak muda itu relatif lebih suka kegiatan istilahnya di dalam ruangan ya dibanding pilihan 3 yang lain. Yang satu mendaki gunung, nongkrong di cafe hits, dan volunteering kegiatan sosial itu kan kegiatan untuk pergi keluar rumah istilahnya. Sedangkan nonton drama Korea itu bisa dilakukan di rumah. Kita nggak kemana-mana juga kita bisa nonton. Nah, itu yang pertama. Kemudian di pertanyaan yang kedua, kamu paling suka ngobrol soal apa? Nah, di sini yang paling besar jawabannya film dan hiburan. Namun, yang berikutnya ada tren fashion dan kecantikan. Itu tidak jauh selisihnya sebesar 26%, disusul dengan bisnis dan investasi, lalu isu-isu lingkungan. Jadi dominasinya tidak terlalu dominan, tapi film dan hiburan itu masih menjadi topik yang paling disukai di antara 77 responden yang ada. Lalu yang ketiga, menurut kamu produk mahal itu apa? Di sini ada empat pilihan, tapi ternyata yang dipilih hanya ada 3 dengan dominasi 85,7%. Itu produk mahal adalah yang setara dengan kualitas. Nah, sisanya 13% menyatakan nggak penting mahal itu, yang penting fungsinya. Lalu ada sedikit sekali yang menjawab bahwa harus stylish juga. Sisanya harus ramah lingkungan, itu tidak ada yang memilih. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Hal apa yang paling kamu hargai dalam hidup? Apa? Di sini 53,2% menjawab keluarga. Kemudian disusul 26% menjawab keadilan sosial dan terakhir menjawab kebebasan. Namun tidak ada satu responden pun yang menjawab status sosial. Nah, dalam hal ini bisa jadi status sosial itu tidak dianggap sebagai hal yang terlalu penting di dalam hidup. Yang kelima, kamu lebih memilih produk karena apa? 81,8% menjawab nilai dan fungsinya. Kemudian 11,7% menjawab visi dan nilai yang didukungnya, ada value di situ ya. Lalu ada yang ketiga, brandnya, dan yang terakhir ada reputasi sosialnya. Jadi di sini sebagian besar memilih karena nilai dan fungsinya.
Oke, dua pertanyaan lain terkait apa namanya isian ya. Ini isian, jadi diisi terkait produk apa yang paling mencerminkan nilai hidup kamu. Nah, jawabannya luar biasa banyak sekali ya, mulai dari laptop, handphone, smartphone, kamera, parfum, buku atau notebook atau jurnal, sepatu atau sandal, atau Converse dia menyebutkan merek, ada tas, ada tote bag dan lain sebagainya. Nah, di sini ada apa namanya dominasi kemunculan. Jadi laptop dan handphone itu disebut sering sekali gitu ya. Nah, sedangkan beberapa lainnya disebut hanya beberapa kali. Nah, di sini tema dominannya adalah banyak yang terkait dengan fleksibilitas dan produktivitas. Kemudian ada fleksibilitas dan konektivitas, lalu ekspresi diri dan petualangan dan lain-lain. Nah, ini di sini mungkin ini sebaran untuk 77 orang yang mengisi sebelumnya ya. Nanti kalau misalkan ada tambahan jumlah responden mungkin bisa jadi akan berubah. Oke, yang terakhir. Nah, terkait kalau kamu adalah sebuah merek, nah, maka kamu merek apa dan kenapa? Nah, di sini luar biasa variasi yang menjawab merek-mereknya itu banyak sekali. Nah, namun saya merangkum hanya beberapa yang jawabannya ada sama, tapi nggak semua saya tampilkan di sini ya. Nah, kita akan mengaitkan ini dengan brand apa namanya brand identity. Kemarin kita sudah pernah membahas ini. Jadi identitas brand itu ada 5 ya, mulai dari sincerity, excitement, competence, sophistication sampai dengan rigidness. Nah, di sini ada merek-merek yang sudah dipilih yang bisa mewakili beberapa orang mahasiswa yang mengisi dalam kuis tersebut. Mungkin salah satu dari yang nonton saat ini juga ada nih yang mengisi jawaban yang sama gitu kan. Kalau kamu Indomie berarti kamu itu identitasnya seperti apa ramah, dekat dengan rakyat, variasi rasa inovatif, kemudian memiliki kualitas yang konsisten dan lain sebagainya. Nah, tapi kurang lebih hasil ini juga bisa memberikan gambaran lebih jelas terkait dengan bagaimana identitas sebuah brand yang ada 5 dimensi ini. Oke, demikian ya pembahasan kita tentang lifestyle dan values di dalam perilaku konsumen. Semoga memberikan insight yang bermanfaat untuk semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya.